Kita salat disertai dengan kunut nazilah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alna hudan li bani Israila alla tattakhidhu min duni wakila dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura. Wa qadayna ila bani Israila fil kitabi latufsidunna fil ardi marratayn wa lata'lunna 'uluwan kabira. Fa idza jaa wa'du ulahuma ba'athna 'alaykum ibadan lana uli ba'sin syadidin fajasu khilal ad-diyar wa kana wa'dan maf'ula. Thumma radadna lakumul karrata 'alayhim wa amdadnakum bi'amwalin wa banina wa ja'alnakum aktsara nafira. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حسيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. الله أكبر. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusbanin wan najmu wasyajaru yasjudan. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tuhsinul mizan. Wal arda wada'aha lil anam. Fiha fakihatun wa nahnu zatul akmam. Wal habdul asli wal raihan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Wa khalaqal janna min marijin min nar. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Marajal bahrain yaltaqiyan. Bainahuma barzakhun la yabghiyan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yakhruju minhuma al-lu'lu'u wal marjan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Walahul jawaril musyatu fil bahri kal'alam. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahumma hdina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa tawallana fi man tawallayt wa barik lana fi ma atayt wa qina bi rahmatika syarra ma qadayt. Allahumma taqabbal bala wal wabal wal fahsya wal munkar. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allahumma barik fi nafsina wa fil balaya Allah wa fil balaya rahman. Wa sallallahu ala khairi hadihi sayyidina maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa 'azza jundahu hazama al-ahzaba wahdahu. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahu ad-din walau kariha al-kafirun. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hari ini kalimat takbir, tahmid, tasbih dan tahlil berkumandang di seluruh penjuru dunia, memuji dan mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walit kalimatul iddata walitakabbarullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Hari ini kita mengumandangkan takbir, tahmid, tasbih dan tahlil sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita. Kita bersyukur atas nikmat dipertemukan dengan bulan Ramadan yang telah berlalu kemarin. Dan besar harapan kita adalah termasuk orang-orang yang diterima amalia Ramadannya. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang mendapat maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas nikmat sehat dan kesempatan yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Dan inilah nikmat yang menjadi barang mahal hari ini. Buktinya, tidak semua saudara-saudara kita di negeri ini bisa melaksanakan sholat Idul Fitri di lapangan dan di masjid seperti yang kita lakukan hari ini karena wabah virus corona yang tengah melanda negeri ini. Kita bersyukur atas nikmat iman dan Islam yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, yang sesungguhnya tidak Allah berikan kepada setiap manusia. Maka beruntunglah kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bayangkanlah jamaah yang dirahmati Allah, ada sekitar 8 miliar manusia hari ini di muka bumi. Yang Islam hanya sekitar 1,5 miliar.
astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan ini kepada anak-anaknya, demikian pula Yakub. Mereka berkata, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan memeluk agama Islam. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada qudwah hasanah kita, suri tauladan terbaik kita, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta ahlul baitnya, para sahabatnya dan umatnya yang istiqamah mengikuti risalah yang telah beliau wariskan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, Ramadan telah berlalu meninggalkan kita, dan kita tidak pernah tahu apakah amalan-amalan Ramadan kita diterima ataukah tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga tidak pernah tahu apakah akan masih dipertemukan kembali dengan Ramadan tahun berikutnya ataukah tidak. Kesedihan dan kegelisahan seperti ini yang selalu ditunjukkan oleh para salafus saleh, orang-orang saleh terdahulu. Apabila berlalunya Ramadan, mereka sedih karena dipisahkan dengan keberkahan yang sangat besar dari bulan ini, yang sulit kita dapatkan di bulan yang lain. Allah membuka selebar-lebarnya pintu maghfirah. Allah memberikan curahan rahmat yang tidak terhingga. Allah mengunjungi kita di bulan tersebut. Inilah bulan pembebasan dari neraka dan makbulnya doa, sebagaimana yang Rasulullah SAW sampaikan. Inna lillahi fi kulli yawmi isqa'an minan nar fi syahri Ramadan, wa inna li kulli muslimin da'watan yad'u biha fayastajibu lahu. Sesungguhnya Allah membebaskan beberapa orang dari api neraka pada setiap hari di bulan Ramadan, dan setiap muslim apabila dia memanjatkan doa maka pasti dikabulkan. Dan ini juga bulan yang di dalamnya ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan yang tidak akan kita temukan di bulan yang lain, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairun min alfi syahr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar, yakni malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu dia lebih baik dari 1000 bulan. Maka wajarlah jemaah yang dirahmati Allah, para salafus saleh, orang-orang saleh terdahulu, mereka sedih dan mereka gelisah, khawatir amalan mereka tidak diterima dan tidak memiliki arti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Khawatir apabila puasanya hanya mendapatkan capek saja, hanya dapat lapar dan dahaga semata, sebagaimana yang telah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan, rubba shaimin haduhu min siyamil juh wa atas. Betapa banyak orang yang puasa namun dia tidak mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali rasa lapar dan dahaga. Inilah yang telah membuat mereka khawatir. Padahal dari sisi amalan Ramadan mereka sangat luar biasa. Contohnya Imam Syafi'i, apabila di bulan Ramadan beliau bisa khatam Al-Quran sampai 60 kali. Tetapi tetap saja, walaupun telah beramal dengan sungguh-sungguh, mereka tetap khawatir amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, mereka para salafus saleh berdoa selama 6 bulan setelah berlalunya Ramadan, mohon kepada Allah agar amalan Ramadan mereka diterima oleh Allah. Dan mereka berdoa 6 bulan sebelum Ramadan agar diperjumpakan kembali dengan Ramadan di tahun berikutnya. Maka pertanyaannya adalah, bagaimana dengan kita? Padahal amalan kita tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan amalan para salafus saleh. Apakah kita merasakan
termasuk orang yang bergembira dengan berlalunya Ramadan. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita bukan termasuk orang-orang yang seperti ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah. Banyak ulama mengatakan bahwa diterima atau tidaknya amalan kita selama bulan Ramadan akan terlihat setelah bulan Ramadan itu usai. Terdapat tanda-tanda pada diri setiap individu yang akan menunjukkan apakah amalan mereka berhasil ataukah tidak di bulan Ramadan. Maka tanda amalan bulan Ramadan yang diterima yang pertama adalah semakin kuatnya iman seseorang sehingga dia takut untuk berbuat dosa. Jika sebelum bulan Ramadan seseorang sering berbuat dosa, maka setelah melewati bulan Ramadan dirinya menjadi seseorang yang takut untuk berbuat dosa. Yahya bin Mu'adz berkata, barang siapa yang beristighfar dengan lisannya sedangkan hatinya bertekad untuk bermaksiat dan azamnya kembali kepada maksiat setelah sebulan dan kembali, maka puasanya tertolak darinya dan pintu diterima amalannya tertutup di depannya. Yang kedua, tanda amalan bulan Ramadan kita diterima adanya perubahan atau perbaikan ibadah dalam diri kita. Dan perubahan ini juga bisa dilihat oleh orang lain terhadap diri kita. Misalnya, jika sebelum bulan Ramadan seseorang jarang sekali atau bahkan tidak pernah terlihat beribadah ke masjid, maka setelah usai bulan Ramadan dirinya menjadi lebih sering ke masjid atau lebih sering giat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah tanda bahwa amal Ramadan yang diterima oleh Allah. Yang ketiga, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanda bahwa amal Ramadan kita diterima oleh Allah yaitu kembali melanjutkan puasa di bulan yang lain. Tentu bukan puasa seperti ketika di bulan Ramadan, namun dia akan memperbanyak puasa-puasa sunnah. Ibnu Rajab kembali mengatakan, membiasakan puasa setelah puasa Ramadan merupakan tanda diterimanya amal puasa di bulan Ramadan. Sesungguhnya Allah jika menerima suatu amal hamba, maka Allah beri dia taufik untuk melakukan amal saleh selanjutnya. Oleh karenanya Nabi SAW mensunahkan kita berpuasa 6 hari di bulan Syawal setelah tanggal 1 Syawal. Dalam hadis riwayat Imam Muslim beliau bersabda, "Man shalla Ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahri." Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia berpuasa seperti setahun penuh. Tanda yang keempat, jamaah yang dirahmati Allah, bahwa seseorang telah diterima amal Ramadannya adalah dia akan melanjutkan ibadah-ibadah yang biasa dia lakukan di bulan Ramadan di bulan-bulan berikutnya. Maka jika seseorang rajin mengerjakan puasa, rajin sholat malam, rajin bersedekah, membaca Al-Quran, dan dia melanjutkan di bulan-bulan berikutnya, insya Allah itu adalah tanda diterimanya amal Ramadannya dia. Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya, apakah Rasulullah SAW mengkhususkan hari-hari tertentu untuk beramal? Aisyah menjawab, tidak. Amalan beliau adalah berkesinambungan, kontinu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Di dalam riwayat yang lain disebutkan, amal yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling kontinu meskipun sedikit. Tanda amalan Ramadan yang kelima yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tidak membeda-bedakan bulan Ramadan dengan bulan-bulan lainnya. Selama bulan Ramadan, seseorang akan banyak beribadah dan mengamalkan amalan yang baik. Namun ketika bulan Ramadan usai, ibadah dan amal baiknya kembali seperti biasa.
Bishr rahimahullah ditanya tentang orang yang bersungguh-sungguh beribadah hanya ketika di bulan Ramadan, maka beliau menjawab, sejelek-jeleknya kaum adalah yang hanya mengenal hak-hak Allah di bulan Ramadan saja. Dan sesungguhnya orang yang saleh adalah yang beribadah dan bersungguh-sungguh sepanjang tahun. Tanda yang keenam, jamaah yang dirahmati Allah, bahwa kita telah diterima amal Ramadan adalah kemudahan dalam berbuat baik. Maka seseorang yang diterima amalnya akan diberi taufik, diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan kebaikan setelahnya. Sebagaimana ulama berkata, pahala kebaikan adalah kebaikan yang dilakukan setelahnya. Barang siapa beramal kebaikan kemudian diikuti dengan kebaikan berikutnya, maka itu sebagai tanda diterimanya amal kebaikan yang pertama. Sementara orang yang melakukan amal keburukan setelah kebaikan, itu sebagai tanda amalnya tidak diterima oleh Allah. Karenanya Imam Ibnu Rajab rahimahullah berkata, barang siapa yang mengamalkan beberapa ketaatan dan menyelesaikannya, maka tanda amal itu diterima adalah ketika berlanjut dengan ketaatan yang lain. Sedangkan tanda amal tertolak ketika beriringan dengan maksiat setelahnya. Yang terakhir, jamaah yang dirahmati Allah, tanda bahwa amalan Ramadan kita diterima oleh Allah adalah pribadi kita menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Tentunya karena Ramadan dan semua amalan di dalamnya telah mentarbiyah, mendidik, membentuk kita hingga menjadi lebih lembut, tutur katanya selalu terjaga dan menjadi lebih dermawan. Dirinya juga menjadi pribadi yang qanaah dan pandai bersyukur atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Juga senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, tanda diterimanya amal saleh Anda saat hati merasa bahwa amal masih hina dan kecil, sampai orang yang benar-benar mengenal Allah selalu beristighfar setiap usai melakukan ibadah. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk beristighfar setiap melaksanakan, setiap selesai melaksanakan sholat, yang menunjukkan bahwa sesungguhnya di antara sekian banyak amal yang kita lakukan pasti ada kekurangan-kekurangan. Contohnya seperti tadi, kita semua hilaf, kita semua lupa, sebagaimana yang dilakukan oleh Bapak Imam, lupa untuk takbir 7 kali takbir yang pertama. Tapi inilah yang diajarkan agama ini kepada kita. Kalau lupa, kita bersujud mohon ampun kepada Allah. Maka di akhir sholat tadi, beliau mengajak kita untuk sholat, untuk sujud syahwi, mohon ampun atas kealpaan dan kelupaan kita. Dan ini sesuatu yang wajar, tidak perlu kita besar-besarkan, karena semua orang punya sifat hilaf, sifat lupa. Sehingga kenapa di bulan ini salah satu hal yang dianjurkan kepada kita adalah meminta maaf, saling memaafkan satu dengan yang lain. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya untuk banyak meminta ampun dan istighfar. Di dalam Quran surat Nuh ayat 10 sampai 12. Faqultus taghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhan, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Kita berharap semoga tanda-tanda yang telah kita bahas tadi ada semuanya pada diri kita sebagai wujud telah diterimanya amal Ramadan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita manfaatkan saat yang baik ini untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengijabah, mengabulkan doa-doa kita, permohonan-permohonan kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Warhamna wa iyyakum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir
المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك السميع القريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. Ya Allah, ampuni dosa kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha mendengar, dekat dan mengabulkan doa. Allahumma qassim lana min khasyatika ma tahullu bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atik ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ib ad-dunya. Ya Allah, anugerahkan kepada kami rasa takut kepadamu yang membatasi antara kami dengan perbuatan maksiat kepadamu, dan berikanlah ketaatan kepadamu yang mengantarkan kami ke surgamu, dan anugerahkan pula keyakinan yang akan menyebabkan ringan bagi kami segala musibah di dunia ini. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa tamit taqsirana. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, terimalah salat kami, puasa kami, rukuk kami, sujud kami, duduk rebahnya kami, kerendahan diri kami, kekhusyuan kami, pengabdian kami, dan sempurnakanlah apa yang kami lakukan selama kami menunaikan. Ya Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Allahumma dafa' anna al-ghala wal bala wal waba'i wal munkari was sirafa wal mukhtalifa wal shada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina khassa wa min baladina muslimin 'amma innaka 'ala kulli shay'in qadir. Ghafarallahu lana wa lakum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, yang menghilangkan segala penderitaan dan kesengsaraan, yang menghilangkan semua cobaan, kesusahan, kejelekan, kemungkaran, kekeliruan yang bermacam-macam, kesedihan, cobaan yang tampak serta cobaan yang tidak tampak. Kami mohon ya Allah, angkat semua bala, semua wabah yang melanda negeri kami khususnya ya Allah, dan umumnya dari negeri-negeri muslim. Sesungguhnya Engkau ya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, yang memberikan ampunan bagi kami dan mereka semua dengan rahmat-Mu ya Allah, wahai Zat yang Maha Pengasih. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al-maut wa
على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم صيامنا وصيامكم. كل عام وأنتم بخير والعافية منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.